Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lim Podcast persembahan Lim Production. Alhamdulillah malam ini kita menghadirkan beliau Agus Adibus Soleh Anwar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Gus? Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah Ketua Umum Pondok Pesantren Lirboyo. Ya mungkin kita langsung ngobrol saja dengan beliau. Gus, Pondok Lirboyo ini kan santrinya sudah banyak. Perkembangan beberapa tahun terakhir gimana Gus? Terkait kan ada pandemi dan ada banyak halangan untuk tahun-tahun terakhir ini. Terima kasih. Perlu kami laporkan bahwa semenjak pandemi justru grafik peningkatan jumlah santri Lirboyo itu cukup signifikan. Naik nih. Ini bisa kita lacak mulai tahun 2019. Ini per tahunnya kenaikannya hampir 5.000. Total dari pondok induk maupun unit-unit dan cabang yang ada. Yang awalnya 2009 itu sekitar 23.000, tahun berikutnya mengalami kenaikan sampai 28.000, terus tahun 2021 sampai 33.000 dan kemarin terakhir tahun 2022 itu jumlahnya mencapai 38.000. Sudah 38. Nah, ini efek daripada pandemi. Karena ketika pandemi banyak sekali lembaga yang tidak bisa mengadakan kegiatan secara luring, maka ini juga menjadi kendala bagi beberapa wali santri atau wali murid, terlebih ketika anaknya itu masih kecil dan itu butuh bimbingan, maka ketika dibuat sistem daring ini pasti terkendala. Yang repot adalah orang tuanya. Akhirnya pilihannya dipondokkan. Dan Lirboyo itu sebenarnya awal mulanya juga kita taat dengan aturan pemerintah yang saat itu Pemkot Kota Kediri mengumpulkan semua lembaga pendidikan tidak terkecuali pondok pesantren. Di dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang termasuk di dalamnya adalah pesantren itu menunda pembelajaran secara langsung. Sehingga santri-santri yang ada harus dipulangkan atau jangan kembali ke pondok dulu. Oke, kita sepakati dari semua lembaga-lembaga pesantren dan lembaga pendidikan sepakat. Tidak berselang lama, beberapa hari berikutnya akhirnya dari Pemprov dipimpin langsung oleh Ibu Gubernur datang ke Lirboyo mencanangkan Lirboyo sebagai percontohan pesantren tangguh. Akhirnya bismillah dengan segala dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota, akhirnya Lirboyo menjadi proyek percontohan pesantren tangguh dan tetap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajarnya dengan secara langsung. Dan dari sinilah tolak balik bahwa semakin banyaknya santri karena wali murid atau orang tua akhirnya yang jenuh, yang capek, yang merasa tidak mampu kalau mengajar anaknya sendiri di rumah dengan sistem daring, akhirnya menitipkan anak-anaknya ke pesantren. Sehingga ya terjadilah grafik yang seperti itu. Dalam 4 tahun ada kenaikan sekitar 20.000 yang asalnya 23 sekarang sampai 38. Mohon maaf ya, asalnya 23 terus 28 terus 33.000 sekarang 33.800. Kemudian dengan melihat santri Lirboyo yang jumlahnya 38.000 nih Gus. Untuk mengelola santri sebanyak itu dari Pondok Pesantren Lirboyo ini bagaimana Gus? Perlu diketahui bahwa jumlah segitu ini terbagi atas beberapa pondok. Tidak hanya di induk ini sekitar 12.000, yang lainnya terbagi di pondok unit-unit. Dan kita tahu bahwa di Lirboyo setiap pondok unit itu mempunyai kewenangan untuk mengelola pendidikannya. Ada yang model salaf, ada yang model pakai formal, ada yang fokus kepada hafal Quran dan sebagainya. Dan ini tidak luput dari permintaan masyarakat, permintaan wali santri.
ada wali santri yang pengen anaknya ngafalin Al-Quran. Maka ada unit yang memang khusus menyediakan hafalan Quran. Sehingga wali santri atau masyarakat ketika ke Lirboyo itu kayak ke supermarket. Nah, dia tinggal pilih produk yang mana, pengen pondok yang model gimana, insya Allah semuanya ada. Mulai dari yang ngopeni anak-anak kecil, yang usia kecil, ada yang Quran, ada yang sambil sekolah formal, ada yang salaf murni, itu semuanya ada. Kemudian Lirboyo ini kan mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman dan dibenturkan dengan tradisi pondok pesantren yang mungkin harus dijaga. Ini cara menyikapi pondok Lirboyo dengan tradisi dan melihat perkembangan zaman yang ada ini bagaimana, Gus? Ya, alhamdulillah selama ini Lirboyo cukup welcome ya dengan adanya perkembangan zaman, selagi tidak merusak terhadap identitas pondok salaf. Kalau kita menengok bahwa sistem model berjenjang, ada ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, itu pun juga sebenarnya adalah produk-produk kekinian. Kalau kita menengok pada zaman Kanjeng Nabi kan tidak ada juga modelnya. Dulu adanya mungkin halakoh. Itu bukti bahwa pesantren Lirboyo juga cukup welcome dengan adanya perkembangan. Tetapi Lirboyo berusaha untuk tidak kehilangan jati diri. Hal-hal yang merupakan identitas pesantren salaf tetap harus dipertahankan karena ini merupakan roh daripada pesantren salaf. Seperti berbahsu masail, gimana kita memberikan solusi atas problem-problem yang ada di masyarakat. Dan juga kitab-kitab yang dikaji juga masih kitab-kitab yang klasik karena kitab kuning ada sistem maknai dan sebagainya. Ini juga merupakan bentuk daripada kita mempertahankan tradisi pondok salaf. Tetapi juga karena perkembangan zaman menuntut bahwa santri ketika mau berkiprah di lembaga-lembaga formal itu harus melengkapi dirinya dengan gelar akademis, maka Lirboyo pun akhirnya beberapa tahun ini sudah mewisuda santri Mad'ali yang setara dengan S1. Itu harapannya memberikan kesempatan kepada santri, memberikan bekal kepada santri untuk melebarkan sayap dakwahnya. Yang dulunya mungkin hanya dari mimbar ke mimbar, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, tapi sekarang bisa masuk ke sekolah-sekolah formal. Karena kalau tidak punya gelar seperti itu kan susah sendiri, nggak mungkin bisa untuk ngajar di sekolah-sekolah formal. Padahal santri insya Allah memiliki kemampuan untuk mengajar keagamaan di sekolah-sekolah tersebut. Maka ini termasuk inovasi daripada Pondok Pesantren Lirboyo agar ilmu daripada santri Lirboyo itu bisa bermanfaat. Maka kaidah al-muhafadzah ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini kita tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang masih relevan tetapi tidak menutup diri untuk berinovasi. Selama itu baik. Selama itu baik dan itu lebih baik ya, tidak hanya baik tetapi lebih baik. Ada punya nilai lebih dan itu untuk kemanfaatan santri, kemaslahatan santri, kenapa tidak? Tetapi identitas salaf harus tetap dipertahankan karena ini menjadi poin. Terbukti bahwa santri Lirboyo itu tiap tahun mendapatkan permintaan bantuan guru bantu. Itu mencapai lebih dari 150 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Dan setiap lembaga itu mintanya ada yang lebih dari 3, 4 dan sebagainya. Tetapi kita ya karena keterbatasan santri, maka ya banyak di antara lembaga-lembaga itu yang belum bisa kita penuhi permintaannya. Atau bahkan kalau yang minta 4 hanya bisa kita kirim 2. Itu ya karena keterbatasan. Dan ini trennya naik terus. Setiap tahun trennya naik terus. Nah ini insya Allah barokahnya Lirboyo mempertahankan pesantren salaf. Karena banyak sekali pesantren-pesantren yang muncul, tapi kebanyakan di antara pesantren yang ada itu fokus kepada pendidikan formal. Sehingga mereka kesulitan dalam pengelolaan
diniyahnya. Pengelolaan madrasah diniyah ini. Madrasah diniyahnya yang memang di situ membutuhkan santri-santri yang punya basic pendidikan salaf. Sehingga ya tiap tahun terus peningkatan terus permintaan guru bantu kepada Pondok Pesantren Lirboyo. Nah, kemarin saya membaca beberapa kabar kalau Lirboyo sekarang kan ada pondok cabang nih, guys. Oh, nggih. Sekarang jumlah cabangnya Lirboyo ada berapa, guys? Cabang yang sudah masuk resmi dan terdaftar dalam Pondok Pesantren Lirboyo ada sekitar 19 cabang di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, mulai dari barat itu ada di Kampar, itu pulau di Riau, Provinsi Riau. Terus agak ke timur lagi ada di Mesuji, Lampung, ada yang di Lampung Selatan. Terus lagi yang di Jawa di Majalengka, terus ada yang di Jawa Tengah itu di Demak, ada yang di Jawa Timur banyak di antaranya Malang, Blitar, Trenggalek, terus ada yang ke timur lagi, ada yang di Pontianak. Terus ada yang di Samarinda, ada yang di Kalteng dan di Kalteng itu ya. Jumlah total itu ada 19 dan ini masih terus ada penambahan orang yang pengen wakaf ke Lirboyo dijadikan pondok cabang di Lirboyo. Terus pondok cabang ini kan lokasinya tidak di Lirboyo, Gus. Kemudian sistemnya dari pondok cabang ini apakah sama dengan pondok induk dengan yang di sini, apa ada sistem sendiri di pondok cabang itu, Gus? Gini, harapannya bahwa keberadaan pondok cabang itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Masyarakat setempat di situ butuhnya seperti apa toh? Oh, disesuaikan aslinya seperti itu. Nah, tapi ketika nanti ternyata ada tanah wakaf dan masyarakatnya menyerahkan sepenuhnya ke Lirboyo, maka sebisa mungkin nanti Lirboyo membuat pondok cabang ini adalah sebagai merupakan bentuk zonasi daripada pondok pesantren Lirboyo. Dan itu cukup efisien. Kemarin yang sudah berfungsi sebagai pondok zonasi itu ada di cabang Majalengka, Jawa Barat, cabang Majalengka Jawa Barat dan cabang Blitar. Ini diperuntukkan untuk santri-santri yang kelas 3 dan 4 ibtidaiyah. Untuk santri-santri kelas 3 dan 4 ibtidaiyah yang berasal dari Jawa Barat, itu nanti kita letakkan, tempatkan di Majalengka. Karena juga anak-anak kecil kan nanti orang tuanya kalau nyambang itu kan nggak jauh-jauh. Terus untuk yang di Jawa Timur selain Kediri itu tempatnya di Blitar. Dan awalnya memang banyak kekhawatiran dari wali santri. Gimana kalau apa ini? Ya dari sisi apakah nanti kebutuhan belajar mengajarnya di takutnya beda sama yang di Indo. Tapi subhanallah setelah melihat indeks prestasi santri, justru santri-santri yang berada di pondok cabang ini prestasinya lebih baik. Yang ada di Indo. Mungkin karena pengawasannya lebih bisa jadi. Ya faktornya itu juga, tapi ternyata yang juga menjadi faktor adalah bahwa di setiap cabang itu yang menjadi zonasi siswanya per kelas itu tidak banyak. Kalau di Indo itu per kelas mencapai 60. Kalau di pondok cabang hanya 30. Dan lebih fokus. Dan usia rata-rata anak kan hampir setara. Sehingga pengawasannya terus pendidikannya itu lebih fokus. Sehingga akhirnya karena ini dianggap cukup berhasil, maka perlu penambahan pondok zonasi. Dan alhamdulillah untuk tahun depan, tahun Syawal ini kan Ramadan, Syawal, ini dibuka 3 cabang zonasi lagi. Yang kemarin cuma Majalengka sama Blitar, besok tambah lagi. Besok tambah lagi. Apa mau nih Gus? Di mana yang saja pertama nih? Nanti di Mesuji. Di Lampung nih itu berarti nanti diperuntukkan santri-santri kelas 3 dan 4 ibtidaiyah yang berasal dari Pulau Sumatera. Nanti kita letakkan di situ. Di Mesuji. Terus ada lagi yang di Demak. Jawa Tengah. Ini nanti kita peruntukkan untuk santri-santri yang kelas 3 dan 4 yang berasal dari Jawa Tengah, tapi yang Pantura.
Insya Allah nanti pembagiannya seperti insya Allah yang Pantura. Nah kalau yang selatan, Jawa Tengah Selatan itu nanti diletakkan di zonasi cabang Lirboyo yang ada di Kota Malang. Di Malang. Di daerah Turen, ya, di daerah Turen itu di sana insya Allah diperuntukkan untuk santri-santri yang berasal dari Jawa Tengah yang bagian selatan. Bagian selatan yang selain Pantura nih. Selain Pantura. Nah, terus kan ini dikhususkan untuk kelas 3 dan 4 ibtidaiyah. Nanti kalau mereka sudah di kelas 5 ibtidaiyah apa balik ke induk apa melanjutkan di sana? Nah, ini kan regulasinya ketika mereka nanti naik kelas 5 itu kembali ke Lirboyo. Kembali ke induk Ke induk, ke Lirboyo. Tapi ya itu ada sebagian wali santri kok anak saya kok tetap kerasan di cabang. ini kita juga ya tapi karena semuanya tergantung atas infrastruktur. Kalau nanti memang sarpras di cabang zonasi itu memadai, mungkin bisa jadi kita naikkan kelasnya sampai kelas 5. Kelas 5. Tapi untuk tahun ini ya maksimal kelas 4, nanti kelas 5 kita tarik ke induk. Ke induk. Karena keterbatasan sarana prasarana nih, Kalau melihat dari grafik yang cukup baik, prestasi yang cukup baik, memang ada kemungkinan nanti kalau dan itu sarprasnya itu mencukupi ya bisa nanti dinaikkan kelasnya sampai ke kelas 5 selanjutnya. Kemudian zonasi tadi sudah Gus. Nah, ini kan Lirboyo pasca pandemi nih Gus. Kemarin pas waktu pandemi kan orang-orang untuk ziarah ke makom Lirboyo ini untuk alumni atau orang-orang yang mau ziarah ke Lirboyo kan nggak boleh kemarin ditutup kan pondok. Nah sekarang kalau mau ziarah ke makomnya Mbah Yai sudah boleh apa enggak?